Ya, Bante, saya ada dua pertanyaan. Yang pertama, di ceramah Bante, Bante sering mengulang perenungan dari Bante Payutto yang Miko di My Mikodai. Sorry kalau salah. Tapi intinya kalau ada baik, kalau nggak ada nggak apa-apa, intinya gitu. Jadi kita di sini kan selalu belajar untuk nerima gitu Bante. Nggak dengan mengurangi keserakahan dan mengurangi kebencian. Nah, gimana caranya kalau kita manusia pada umumnya kita kadang menggunakan kebencian dan keserakahan itu untuk upgrade. Misalnya kita benci dengan keadaan, nggak benci lah, mungkin agak terlalu intens ya. Mungkin cuman sebel aja, aduh sebel nih kok berantakan gitu. Nah lalu kita mau rapi, tapi kan di situ ada muncul kebencian atau keserakahan gitu. Kita pengen dong lebih gitu. Tapi kan itu tujuannya untuk untuk kemajuan, tapi di situ tetap muncul keserakahan dan kebencian. Nah itu gimana ya Bante, baiknya apakah itu baik ataukah itu buruk, karena di situ ada kotoran batin di sana. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, gimana caranya Bante? Ya, Oh iya, lupa ya. Iya boleh Bante. Pertanyaannya nggak berhubungan toh? Ya, jawab yang pertama dulu ya. Baik, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya adalah sebagai manusia biasa, kita masih lumrah ada kemarahan, ya, kadang kekesalan, keserakahan. Tapi bagaimana jika kemarahan, kekesalan itu digunakan untuk mengupgrade diri? Baik. Ini bagus ini pertanyaannya, belum pernah dapat ini. Ya, nanti saya jadiin koleksi. Kalau saya ngajar di provinsi lain, saya buat pertanyaan, tanya sendiri, jawab sendiri. Nah, pertanyaannya dari koleksi-koleksi kegiatan seperti ini ya. Baik. Pertanyaannya bagus sekali, jadi begini. Yang pertama, bukan ajaran Sang Buddha. Tapi di luar negeri ada seorang advisor ya. Namanya adalah Robert Greene. Saya ceritakan ini bukan ajaran Dhamma ya. Ini seorang advisor. Robert Greene ini advisor untuk beberapa aktor artis Hollywood ya. Salah satu yang terkenal adalah 50 Cent, rapper. Dan dia juga advisor untuk beberapa presiden di dunia, tapi dia nggak mau bilang siapa. Ya, jadi ini orang sangat high level. Dan dia menganjurkan orang untuk tidak pernah menggunakan energi kemarahan kita untuk hal yang merusak. Dia salah satu pelopor teori, gunakan semua energi kemarahan Anda untuk upgrade diri. Ya, dan ini yang dipertanyakan sama si Helena, betul ya? Jawaban saya adalah ini lebih baik daripada kita menggunakan kemarahan untuk ingin menghancurkan orang lain. Ya, lebih baik, tapi bukan benar ya. Ya, lebih baik. Oleh karena itu saya pikir luar biasanya Sang Buddha menyampaikan ini, nasihat ini juga di dalam sutta. Namanya Karaniya Metta Sutta. Syairnya apa? Janganlah karena marah dan benci mengharapkan orang lain celaka. Berarti dari kalimat itu Sang Buddha tahu enggak kita bisa marah dan benci? Tahu, betul ya? Tapi janganlah mengharapkan orang lain celaka. Jadi orang yang belum bisa menerima Dhamma secara seutuhnya, misalkan dia bukan Buddhis atau baru belajar Buddhis, dan dia marah, kalau kita kasih tahu dia, dosa loba moha itu kilesa, dia enggak bisa terima itu. Betul ya? Tidak ada salahnya di tahap awal kita memberitahu, kamu kalau marah, kamu digituin sama supervisor kamu, sama manajer kamu mau balas dendam, mau kesal, mau nangis 2 hari, mau ngambek 3 hari, enggak ada gunanya. Enggak ada gunanya. Kamu belajar lebih giat. Nah, misalkan dia di perbankan. Perbankan itu saya dengar ada ujiannya ya.
entah ujian lisensi apa gitu. Kamu ambil lisensi, kamu jadi the best. Untuk apa kamu jadi the best? Supaya setahun 2 tahun berikutnya nggak ketemu dia lagi karena kamu kena promosi, betul ya? Ya, kita ubah energi bad negatif dia jadi satu hal yang baik. Dia orang IT, kita bilang kamu kalau kesal sama dia, kamu ambil sertifikasi baru. Ya, ambil sertifikasi IT, jadi kamu naik level. Baik. Itu lebih baik daripada marah yang merusak. Selanjutnya, uniknya, di dalam kotoran batin yang berbagai macam rupa, Sang Buddha mengungkapkan kotoran batin kesombongan atau perbandingan diri adalah yang paling unik. Kenapa? Ini satu-satunya kotoran batin yang masih memiliki manfaat di tahap awal. Ya, semoga bahasa saya tidak keliru ya. Ya, kalau bahasa saya keliru nanti diperbaiki. Tapi lebih kurang bahasanya seperti itu. Kenapa? Ada nggak orang di luar sana karena dia dihina, karena dia dikecilin, dianggap remeh, disepelekan, lalu dia bertekad begini, lihat aja lu ya. Nah, lihat aja, ini tahun naga ini. Nah, lihat aja, 2 tahun lagi gua selip lu. Betul ya? Dia buka toko, tokonya masih kecil, lalu saingannya lewat. Ini toko atau gudang ini? Nah, gitu ya. Oh, panas ya. Panas. Nah, lalu dalam hati berpikir, lihat aja lu ya, 5 tahun lagi toko saya harus lebih besar dari tokomu. Misalkan ya. Dan 5 tahun berikutnya terwujud. Dan itu tidak jarang seperti itu. Ya, ada beberapa manusia di bumi ini, semakin disepelekan dia semakin semangat. Salah satunya saya. Ya. Saya tuh kalau direndahkan orang saya bahagia banget. Akhirnya saya punya gas tambahan. Dulu ya, dulu. Jadi kalau saya sekolah, saya ikut olahraga atau apa, lalu saya disepelekan, saya happy banget. Karena sejak itu saya latihan 6 jam pun gak capek. Nah, jadi perbandingan itu adalah kotoran batin yang unik, yang masih membawa sedikit manfaat di tahap awal. Tapi tentu itu tetap adalah kotoran batin yang harus kita buang. Sedikit teori ya, Bapak Ibu fokus ya, supaya tidak miss konsentrasinya. Ada yang disebut 10 belenggu. Ya, 10 belenggu. 10 belenggu ini adalah standar pencapaian kesucian. 3 belenggu pertama lenyap disebut Sotapanna. 3 belenggu lenyap dikurangi 2 belenggu lainnya, berarti 3 lenyap, 2 melemah, disebut Sakadagami. Ya. Nah, 3 ini adalah Sakayaditthi, Micchaditthi, Silabata, Paramasa. Ya, sederhananya pandangan salah, pandangan keliru terhadap aku, pandangan keliru bahwa upacara dan wicikica ya, keraguan-raguan ya. Sakayaditthi ya, keraguan-raguan, tapi wicikica, keraguan-raguan itu sering saya terjemahkan tidak memiliki pandangan benar. Jadi dia ragu. Ya, kalau saya terjemahkan hanya keraguan, orang ikut ragu gitu. Ya, jadi tidak memiliki pandangan benar, pandangan salah terhadap diri, pandangan keliru bahwa upacara dan tradisi, bukan tradisi ya, upacara-upacara dapat menyebabkan tingkat kesucian ya. Intinya seperti ini. Belenggu yang keempat adalah kemarahan, belenggu yang kelima adalah keserakahan atau nafsu, bukan keserakahan, nafsu ragawi ya. Kamacanda, nafsu. Jadi lenyap 3 disebut Sotapanna. Lenyap 3, melemah 2 disebut Sakadagami. Lenyap 5 disebut Anagami. Jadi kalau kuis tidak berhadiah, tingkat kesucian manakah di antara 4 ini yang tidak lagi memiliki kemarahan? Arahat dan Anagami, betul ya? Sotapanna bisa marah, Sakadagami masih bisa marah ya. Tapi Sotapanna masih bisa, Sakadagami sudah lebih jarang marah.
Lalu 5 belenggu selanjutnya tidak saya uraikan lagi. Nah, setidaknya sekarang tahu ada yang namanya standar kesucian. Di antara 10 ini ada belenggu nomor 8. Yang kalau pernah dengar ceramah saya mungkin bisa jawab ya. Apa belenggu nomor 8? Kesombongan ya. Iya. Aneh banget. Seorang anagami itu bahkan belum bisa melenyapkan kesombongan. Unik ya? Iya, unik banget loh ini. Dan itu terjadi pada Bante Anuruddha. Ya, ada ceramah saya di Bali dulu membahas Bante Anuruddha. Nah, oleh karena itu, kesombongan perbandingan itu memang masih akan muncul sebelum seseorang mencapai tingkat anagami. Jadi mungkin saran baiknya adalah kalau kesombongan perbandingan itu muncul, segera dilenyapkan. Kalau tidak sanggup melenyapkannya, di-drive ke energi baik. Ya. Tetapi saran dari Sang Buddha hanya satu, sama wayama, diusahakan untuk dilenyapkan. Ya, tetapi kalau lenyapkan anagami ya. Jadi sulit juga ini ya. Baik. Oleh karena itu nanti mulai hari ini kita sudah punya kode bersama ya. Nah, kalau ada orang yang nampaknya sombong, kita kasih kode nomor 8 ya. Dia kenapa dia? Kok kalian semua menjauh? Biasa nomor 8 gitu ya. Nah, itu kodenya itu ya. Sudah terjawab semua pertanyaannya? Atau belum? Sudah ya? Ya, jadi silahkan diusahakan pikiran baik yang muncul. Kotoran batin tetap diusahakan untuk dilenyapkan. Silahkan pertanyaan kedua. Untuk pertanyaan kedua, singkat aja pertanyaannya. Bagaimana mengajarkan sila ketiga ke anak-anak? Itu aja Bante. Ya, anak-anak tidak bisa selingkuh kok, jangan khawatir ya, dia mau selingkuh sama siapa ya. Ya, tapi boleh mengajarkan anak-anak bahwa kesetiaan itu sangatlah penting. Ya, cari cerita-cerita dongeng ya, atau cerita-cerita anak, fable atau cerita barat yang berhubungan dengan kejujuran, berhubungan dengan kesetiaan ya. Sehingga mereka tahu bahwa nilai kesetiaan itu kesetiaan itu adalah value yang baik yang perlu mereka adopsi. Saya punya hal yang menarik loh. Minum dulu ya. Tadi mulai jam berapa? Lihat, sudah 45 menit loh. Itu jamnya betul ya? Baik. Pernah ndak mendengar kalau seorang anak sayang pada orang tuanya, berbakti pada orang tuanya, mau membalas budi baik orang tuanya, rezekinya lancar? Pernah mendengar? Pernah ya? Sebaliknya, orang yang tidak mau membalas budi baik orang tua, bahkan menelantarkan orang tuanya, tidak peduli sama sekali, berarti rezekinya juga bisa surut. Pertanyaan saya, coba Bapak Ibu pikirkan dengan logika, kenapa ini bisa terjadi? Nah, silahkan dipikir 1 jam. Ya, jadi kegiatan saya selesai ya. Sulit ini, sulit ya. Boleh coba. Ya, benar ya, tapi belum pas dengan yang saya mau. Ya, kalau kelas Bante Joti, beliaunya jawab, gini. Ya. Kita disuruh mikir kalau kelas Bante Joti Damo ya. Beliau gini. Benar tapi belum pas seperti yang di pikiran saya ya. Tapi ya benar ya, orang tua ladang kebajikan. Bahkan Sang Buddha mengatakan
ingin mencari Brahma, kedua orang tua kitalah Brahma di rumah kita. Ya. Baik, jawabannya seperti ini. Ini belum pernah Bapak Ibu dengar dimanapun ya. Ini pemikiran saya berminggu-minggu. Ya. Benar tidak tahu ya. Nanti Bapak Ibu renungkan lagi sendiri. Saya menemukan bahwa kalau ada seseorang yang bahkan tidak sanggup membalas kebaikan dari orang yang paling baik terhadap dia. Siapa orang yang paling baik terhadap kita seumur hidup kita? Orang tua. Kecuali dia dapat orang tua yang buruk ya. Jadi orang tua kita yang baik. Kalau Bapak Ibu punya pengalaman dengan orang tua yang buruk, ya itu di luar case kita. Dan itu bisa terjadi ya. Ada namanya anak durhaka, sekarang ada orang tua durhaka. Ya, kemarin saya baca berita ada ibu nikam anak perempuannya sendiri 11 kali. Nggak masuk akal lah. Ya, nggak masuk akal ya, tapi itu bisa terjadi. Bapak Ibu Saudara, kalau ada seseorang dia bahkan tidak mau membalas kebaikan dari orang yang paling baik terhadap dia seumur hidupnya, kira-kira dia mau ndak balas kebaikan orang lain yang pasti lebih sepele dari kebaikan orang tuanya? Tidak mau. Ngerti maksudnya ya? Jadi tanpa disadari, dia jadi orang yang terkesan selalu oportunis. Jadi di masyarakat dia bergaul, begitu temannya kesusahan dia hilang. Ya. Lalu ketika diajak misalkan patungan untuk beli sesuatu, dia kalau bisa kasih paling sedikit, kalau bisa dia hilang. Ayo patungan, ayo. Ya kalian bayar ya, saya patungnya gitu. Nah iya, itu namanya patungan. Nah kalian bayar, saya patungnya ya. Nah akhirnya bertahun-tahun seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan partner bisnis yang baik, partner kerja yang baik, partner hidup yang baik. Tidak bisa. Karena dia hidup dengan sangat oportunis. Ya. Tidak sedikit selama saya hidup, saya dengar cerita orang yang jadi sukses dibantu teman. Tidak sedikit loh. Ya. Banyak pebisnis saya tanya dulu kok bisa mulai bisnis ini Pak. Dikenalkan teman Bante. Saya punya teman bisnis sawit. Sawitnya jalan sudah lama. Jadi dia kasih saya chance. Kamu mau ndak bawa, kamu beli truk bawa sawit saya. Kamu bikin transportasi sawit. Udah, masalah preman kamu ndak usah mikir. Nanti truk kamu cek semua label PT saya. Kamu jalan aja bisnisnya. Tidak jarang loh. Orang itu sukses dibantu kawan, dibantu saudara, dibantu sepupu, dibantu teman wihara misalkan ya. Nah tidak jarang. Tapi kalau Bapak Ibu hari ini orang sukses, melihat ada orang yang karakternya seperti itu, ya, tidak pernah mau rugi, tidak pernah mau membalas budi, Bapak Ibu mau ndak kasih dia kesempatan? Ya. Jadi ternyata di balik karakter tidak mau membalas budi pada orang tua, seseorang membentuk karakter yang buruk dalam dirinya tanpa dia sadari. Akhirnya inilah pertama kali saya sedikit bisa menglogikakan kenapa orang tidak sayang pada orang tua, rezekinya surut. Tentu hukum karma pasti berjalan ya. Orang tua ladang kebajikan. Tetapi hukum karma itu sebab akibat. Sebab-sebab yang kita lakukan ternyata ada akibatnya. Orang yang terbiasa peduli orang tua, sayang orang tua, traktir kawan, Bapak Ibu lihat, pasti berbisnis dia gampang. Pasti berbisnis dia gampang. Kenapa? Dia tidak oportunis. Kalau orang baik ke dia 1 kali, dia pengen balas 1,5 kali. Kalau bisa 2 kali. Ya. Jadi yang kedua, bagaimana Bante? Kalau ternyata
dia tidak mendapatkan orang tua yang baik. Bagaimana dia mau membalas kebaikan orang tuanya? Saran saya, kalaupun dia mendapatkan orang tua yang tidak baik, jangan mengembangkan kebencian. Kalau dia belajar ajaran Buddha, anggaplah sang Buddha sebagai orang tua sendiri. Ya. Ini saran saya. Supaya apa? Supaya dia tidak muncul rasa tidak percaya terhadap dunia. Ya, karena saya pernah ketemu orang yang dikecewakan orang tuanya. Ya, saya pernah ketemu orang yang dikecewakan orang tuanya. Jadi dari kecil dia orang tuanya pergi, tidak mau merawat dia. Walaupun hanya 2 orang yang saya temui. Tidak bisa dikatakan sebuah studi ya. Tapi alhasil saya melihat orang ini punya karakter sulit mempercayai dunia. Karena ketika kecil dia seperti dikhianati, betul ya? Ya, kecil saja dia dikhianati. Jadi besar dia seperti sulit percaya pada dunia. Itu pun akhirnya tidak begitu baik. Jadi kalau seseorang tidak beruntung, karma buruk berbuah, tidak bertemu orang tua yang baik, saran saya hilangkan kebencian, cari sosok orang tua yang baru. Apakah kakek, nenek, ya, paman, bibi, ya, apakah guru? Tidak ketemu Bante, Sang Buddha jadi orang tua kita. Ya, baca buku Dharma, anggaplah Sang Buddha sebagai ayah kita. Ya, setiap saran-sarannya itu di dalam ajaran-ajaran Buddha kita aplikasikan. Ya. Sudah terjawab belum pertanyaannya? Cukup ya? Ya, anumodana pertanyaannya. Bante, lalu ini ada beberapa pertanyaan yang masuk melalui channel YouTube. Saya izin membacakan nih Bante. Kalau boleh yang YouTube terakhir aja. Oke. Sampai Baik, yang Bante. offline habis. Ya. Kalau offline habis, yang di YouTube tidak terbaca enggak apa-apa. Ya, saya prioritaskan yang offline dulu karena sudah jauh-jauh datang. Ya. Baik, silahkan. Saya pernah chat Bante pertanyaan ini, cuman mohon maaf jawabannya saya kurang puas gitu loh Bante. Jadi ingin saya tanyakan secara langsung gitu loh Bante. Jadi belenggu yang nomor 3 terutama sih mengenai pandangan salah keakuan itu Bante. Pandangan salah keakuannya. Pertama yang nomor itu sih sebenarnya setelah kematian tidak ada lagi kehidupan. Ya, itu masih bisa saya terima gitu loh Bante. Cuman yang nomor 2 ini setelah kematian jiwa adalah abadi yang kekal dalam reinkarnasi kan sebenarnya kan ada itu Bante ya. Kenapa ini disebut pandangan salah ya gitu ya? Itu aja sih Bante. Terima kasih. Ya, baik ya. Pertanyaan yang sulit ini ya. Pertanyaannya adalah, Bante, bagaimana pemahaman mengenai pandangan terhadap aku yang salah, terhadap diri yang salah? Ini baik dipertanyakan ya, jadi Bapak Ibu jadi tambah pengetahuan. Yang pertama, pandangan diri yang salah itu adalah menganggap setelah kematian tidak ada lagi keberlanjutan kehidupan. Jadi setelah kematian the end. Habis ya. Ini di dunia akademis namanya nihilisme. Zaman dulu nihilisme ini sangat-sangat diperang, sangat-sangat tidak disukai. Karena ada anggapan kalau orang nihilisme dia bisa jadi jahat sekali. Ya, karena dia nggak mikir loh, nanti kan sudah mati sudah nggak ada, nggak usah dipikirkan. Tapi ternyata itu terbantahkan karena banyak sekarang negara-negara maju yang mayoritas ateis dan negaranya baik-baik aja dan kriminal di sana ternyata sangat rendah. Ya, Norwegia, Denmark, Swedia, Eropa Barat. Tetapi ternyata akhirnya ditemukan bahwa orang yang berpandangan nihilisme itu lebih gampang depresi.
Karena kadang-kadang mereka bisa berpikir hidup ini untuk apa? Kalau pada akhirnya habis begitu aja. Nah, bagaimana secara dharma? Secara dharma Sang Buddha memberitahu kita bahwa kehidupan itu berlanjut. Setelah kita meninggal, kita akan lahir lagi. Ya. Dan kita akan terlahir sesuai dengan kualitas karma yang kita perbuat sepanjang kehidupan ini dan kehidupan sebelumnya. Itu bisa jadi berita baik maupun berita buruk. Kalau yang senang berbuat jahat itu jadi berita buruk. Ya, yang senang berbuat baik itu jadi berita baik. Ya, saya yakin yang hadir di sini semua senang berbuat baik. Ya, ya itu jadi berita baik. Nomor 2. Memiliki pandangan bahwa jiwa itu kekal. Ya. Ini adalah pandangan salah karena tidak memahami anatta. Jadi Sang Buddha memberitahu kita sesungguhnya tidak ada jiwa yang kekal. Apa maksudnya? Di zaman Sang Buddha, orang percaya bahwa di dalam diri kita ini ada roh. Ya, ada tubuh halus. Roh ini tidak pernah berubah sejak awal kehidupan. Jadi kalau kita meninggal, roh ini yang melanjutkan kehidupan selanjutnya. Nah, kayak di kartun-kartun, rohnya naik. Betul ya? Nah, soul lalu jalan dia. Nah, roh ini dikatakan tidak pernah berubah. Artinya, roh ini tidak terkena hukum anicca dan anatta. Roh ini nicca dan atta. Ya. Ternyata Sang Buddha memberitahu kita bahwa tidak ada hal seperti itu di dalam diri kita. Tidak ada satupun di dalam diri kita yang tidak berubah. Semua di dalam diri kita ini anicca. Bapak Ibu Saudara, apakah tubuh anicca? Anicca. Kita bisa menua, ya. Yang kurus bisa gemuk, yang gemuk bisa kurus, ya. Rambut yang hitam bisa putih, yang putih bisa hitam lagi, ya, di gincu, ya. Ya. Selanjutnya, di dalam batin kita ada 5 hal. Yang pertama, kesadaran. Pertanyaan saya, apakah kesadaran itu tidak pernah berubah? Tidak. Orang bisa pingsan. Pas pingsan tidak sadar toh? Ya. Selanjutnya, perasaan. Apakah perasaan itu kekal? Kalau perasaan itu kekal, saya bahagia sekali. Saya buat batin saya 24 jam happy. Betul ya? Nggak usah stres lagi. Happy terus. Bante pesawatnya delay, wah bahagia gitu. Ya. Nah, Bante itu yang jemput telat 1 jam, wah bahagia. Ya. Wah Bante Abhijato gila sudah gitu. Ya, saya setting pikiran saya happy all the time, ya. Saya happy terus, saya nggak bisa stres. Nggak bisa. Kenyataannya perasaan itu fluktuatif, ya. Kalau Anda bijaksana, maka perasaan Anda cenderung bahagia dan tenang. Kalau muncul masalah pun tenang, tidak sampai terlalu stres. Kalau Anda bijaksana. Tapi ada orang yang tidak bijaksana, stres terus, ya. Nah, perasaan tidaklah kekal. Lanjut. Persepsi, ya. Pencerapan, sanya. Sanya itu juga berubah-berubah. Nah, ini megang lantai ini, karpet, ya. Megang ini. Oh, kayu. Ternyata setelah dipelajari, ini bukan kayu Bante. Ini sekarang bahan baru dibuat dari semen. Jadi meniru kayu. Misalkan begitu ya. Setelah itu saya mempelajari. Saya ketok-ketok kayu. Sama ketok-ketok ini. Iya ya, beda ya. Oh ini kayu buatannya. Iya Bante namanya kayu buatan. Iya ya, beda ya. Sejak itu saya punya sanya yang baru.
Kalau yang seperti ini bukan kayu. Sehingga satu hari saya memegang kayu buatan, megang aja, ketuk-ketuk, saya tahu. Oh ini bukan kayu ini. Ini kayu buatan. Ini namanya sanya dalam bahasa Pali. Pengenal. Ya, namanya pengenal. Tangan kita kan hebat ya, megang ini, karpet. Ya. Kadang kita megang sesuatu, ini apa ini? Plastik ini. Bukan, ini bukan plastik. Ini apa? Resin. Nah, sanyanya bagus. Tapi sanya bisa berubah, ya, juga tidak kekal. Pikiran juga tidak kekal, ya. Kadang-kadang pagi bad mood, sorenya good mood. Ya, pagi good mood, sorenya bad mood, ya. Pikiran bisa berubah. Ya. Ada yang lebih lucu lagi. Pas awal-awal ketemu nggak cocok, cekcok ya. Terus dia berkata apa? Saya kalau lihat dia ya, aduh, paling ampun, saya nggak tahan saya lihat dia. Nggak suka, saya betul nggak suka. Misalkan ya, 4 bulan kemudian, wah mereka berdua itu udah paling romantis. Wah, satu grup misalkan di sekolah, di organisasi atau di apa, berdua terus. Tapi lu dulu bilang dia itu buruk, paling nggak tahan lihat dia. Betul ya? Apa jawabannya? Supaya nggak malu jawabnya apa? Itu dulu ya? Oh. Saya punya jawaban juga ya, biar nggak malu ya. Biar nggak malu jawabnya gini, people change. Nah, agak keren ya. Nah iya, people change gitu. Nah, pikiran kita berubah. Bapak Ibu Saudara, ternyata diri kita ini hanyalah pancakanda. Tidak ada roh yang kekal. Yang ada adalah tubuh anicca. Pikiran anicca. Perasaan anicca. Pengenal anicca. Kesadaran anicca. Jadi Sang Buddha mengatakan tidak ada yang disebut roh yang kekal. Tetapi yang kita pelajari ini sampai detik ini pun sejauh teori. Ya. Kita mulai bisa merefleksikan, merenungkan ya. Tetapi kita memahami secara sejelas-jelasnya adalah penembusan dari samadhi. Ya. Karena bahkan Bapak Ibu coba pegang jarinya sendiri. Ada diri? Ada ya? Nah, boleh pegang pipi, boleh. Ada dirinya? Ada. Lah kok bilang anatta? Kenapa Anda mengatakan tidak ada diri? Sedangkan kita ada diri. Betul ya? Ya. Jadi sangat sulit kita memahami pemahaman anatta yang paling tinggi ini adalah sebenarnya the notion of I. The notion of I itu perasaan ada saya. Sang Buddha mengatakan itu adalah palsu. Tapi itu pemahaman itu benar-benar kita pahami dari penembusan samadhi. Ya. Tetapi kita bisa membuat sedikit perenungan, sedikit analogi untuk memahami ini. Tapi analogi ini tidak 100% pas. Bapak Ibu bayangkan, apakah pernah Bapak Ibu bermimpi dan dalam mimpi itu jadi berbeda? Apakah jadi lebih gemuk, apakah lebih tinggi, atau bahkan jadi orang lain? Ada nggak di sini bermimpi jadi orang lain? Belum ya? Nah, pernah ya? Nah, ada yang pernah, ada yang belum. Saya pernah. Ya, kalau Anda belum berarti mimpinya kurang kreatif. Nanti daftar, ngomong sama diri sendiri, mimpi, coba ya mimpi jadi orang lain gitu ya. Ya, saya pernah betul. Ya, saya pernah. Ya. Nah, ketika Anda bermimpi, katakanlah Anda sedang bermimpi, jalan-jalan ke Osaka. Nah, kalau mimpi harus yang bagus-bagus juga ini ya. Ya, jalan-jalan ke Osaka gitu. Nah, Kyoto, Osaka, Sapporo. Nah, lumayan ya. Itu 40 juta itu pakai tour ya. Nah, Anda mimpi tuh. Terus di dalam mimpi Anda ketemu saya. Terus saya bilang, Bu, Pak, ini bukan Anda loh.
Ini bukan Anda. Ini hanya mimpi. Apa yang akan terjadi? 1, Anda percaya kalimat saya. 2, Anda tidak percaya kalimat saya. Betul? Tapi Anda percaya ataupun tidak percaya, bisakah Anda sadar kalau itu adalah mimpi? Sulit ya? Sulit. Kapan Anda benar-benar sadar itu adalah mimpi? Hah? Ketika bangun. Betul ya? Ketika bangun. Apa arti dari kata Buddha? Yang telah bangun. Iya, the awakened one dalam bahasa Inggris. Yang telah bangun. Bangun dari apa? Dari mimpi samsara. Ya. Jadi kalau sekarang Sang Buddha memberitahu kita, ini hidup yang Anda jalani ini, yang Anda sebut saya, Abhijato, ini sebenarnya nggak ada. Lalu Anda punya 2 pilihan. Percaya atau tidak percaya. Katakanlah Anda semua percaya. Anda percaya bahwa ajaran Sang Buddha mengatakan sesungguhnya kita anatta, Anda percaya? Percaya, sebagian dari Anda percaya. Tapi sudahkah Anda menembus anatta? Belum. Itu namanya saddha. Saddha itu artinya yakin, tapi belum menembus. Ya, itu namanya saddha. Anda percaya ada namanya pencapaian nibbana, percaya? Percaya. Ada orang yang bisa melenyapkan kemarahan, keserakahan, kesombongan, percaya? Percaya. Itu namanya saddha. Tetapi satu ketika Anda bermeditasi, ya pulang dari ikut kegiatan tanya jawab dari Ratanagraha ya, hidup ini sungguh membosankan. Nah, apalah ini semua mimpi samsara. Tahun naga ini saya bertekad. Nah, kunci pintu. Tiap hari meditasi di rumah. Setiap pagi cuma pesan Grab makanan. Nah itu 1 tahun. Ada dulu yang mempraktekkan ini loh. Achan Suchat Abhijato. Ya. Kebetulan namanya sama dengan saya ya. Kebetulan ya. Achan Suchat Abhijato. Dia pulang dari Amerika. Dia belajar Dharma di Amerika. Padahal dia orang Thai. Ketemu buku Sutta, ketemu buku Dharma. Beliau pulang ke Thailand mengunci diri. 1,5 tahun atau berapa tahun. Tapi duitnya banyak. Dulu di Amerika dia manajer di restoran es krim. Ya, jadi manajer di Amerika, wah duitnya banyak. Di Amerika kerja apa aja duitnya banyak. Betul ya, apalagi kalau bisa nabung. Dia pulang 1,5 tahun kalau saya tidak keliru. Beliau hidup sendiri di rumah. Setiap pagi hanya beli sarapan yang tidak terlalu mahal. Dan menjalani hidup seperti itu. Baik, lalu Bapak Ibu meditasi. Belajar sutta, meditasi. Belajar sutta, meditasi. Akhirnya menembus arahat. Ketika Anda menembus arahat, ya tidak ada aku. Kan begitu ya? Pertanyaannya. Pasti itu bukanlah saddha. Itu bukanlah keyakinan. Itu namanya tahu. Betul ya? Bahasa Palinya apa? Jnana. Jnana artinya tahu. Diterjemahkan di buku pengetahuan. Ya, pengetahuan kan kata dasarnya tahu. Saya beri contoh, Bapak Ibu ini punya jnana juga. Ya punya, bukan punya saddha saja, punya jnana. Tapi bukan jnana secara pencapaian kesucian. Saya kasih pertanyaan. Bapak Ibu percaya kalau gula itu manis? Tidak. Bapak Ibu bukan percaya, Bapak Ibu tahu. Bapak Ibu tahu, itu namanya jnana. Bapak Ibu percaya kalau pencapaian jana membawa kebahagiaan? Percaya, bagi yang belum capai ya. Yang sudah capai nanti tahu, wah luar biasa ya. Ya boleh ya, berarti sukses dia, latihannya sukses. Siapa yang di sini belum pernah makan buah matoa? Angkat tangan. Belum pernah ya? Buah matoa. Nah, belum pernah ya? Nah, yang belum pernah ini 30%, 60% sudah. Baik. Coba teman-teman yang sudah pernah makan buah matoa, bantu saya ya.
Setuju tidak? Matoa rasanya manis. Setuju. Termasuk enak, setuju? Setuju. Mirip durian, setuju? Ada yang setuju, ada yang tidak ya? Mirip rambutan, setuju? Mirip leci, setuju? Ada mirip apa lagi? Lengkeng. Tadi yang mirip durian ada yang setuju? Wangi durian ya, beberapa setuju ya. Ya, banyak yang tidak setuju, beberapa setuju. Tadi Bapak Ibu yang belum pernah makan buah matoa, saya kasih tahu. Matoa itu rasanya termasuk enak, mirip durian, leci, lengkeng, rambutan. Nah, amsyong kita ya. Amsyong kita. Lalu kan Anda dapat testimoni dari 60% yang hadir. Sekarang bagi Bapak Ibu yang belum pernah makan buah matoa, percaya nggak matoa itu enak? Ada yang percaya, ada yang tidak ya. Tapi Anda belum menembus nyana. Nah, besok pesan online ya. Nggak tahu di sini pasar buah di mana, saya nggak tahu ya. Matoa. Ada yang jual? Ada ya? Apanya? Ada tanam. Nah, nanti rame-rame kita ke Pondok Cabe ya. Pas ke sana belum berbuah ya, cuma dapat lihat pohonnya. Udah berbuah ya. Saya kemarin bikin pertanyaan lucu-lucu seperti ini di Palembang. Lalu ada hal yang lucu terjadi loh. Besok ada pemuda yang tiba-tiba bawa matoa. Iya. Lalu dia dana matoa ke saya. Lalu saya bilang, nah matoa muncul. Tapi wajah dia flat aja. Saya penasaran, kok semalam ikut ini enggak diskusi tanya jawab? Enggak Bante. Hebat sekali. Betul ya? Matoa muncul, tapi yang memberikan itu enggak tahu. Kalau kita bahas matoa, ini dewa ini ya. Coba ya, mana tahu besok keluar buah matoa ya. Saya harus langsung tanya, semalam datang enggak tanya jawab? Enggak Bante. Nonton online enggak? Enggak juga Bante. Loh kenapa bawa matoa? Salahnya apa Bante bawa matoa? Dewa ini ya. Sebenarnya bukan dewa, dibisiki dewa. Ada loh itu di dalam suta. Ada seorang dewa yang baik banget. Lalu dia ingin berdana sama biku. Cuma dia enggak bisa karena beda alam. Caranya gimana? Dia ikutin biku itu. Begitu biku itu mengatakan perlu ini, lagi kepikiran ini, dia memanipulasi pikiran umat untuk bawa makanan itu. Sejak itu muncul winaya. Kalau seorang biku bahkan hanya mengucap ke biku lain, udah lama ya ndak makan, contoh ya, martabak telur. Nah misalkan ya, ini contoh nggak kasih kode. Lah kasih contoh tok gitu ya. Saya nggak ngodein ya. Saya nggak kode ya. Waduh. Besok sayur saya martabak telur semua. Aduh, kok nggak ada sayur yang lain ya? Telur semua besok ya. Baik. Tiba-tiba besok ada orang yang pas pindah patah ngasih martabak telur. Biku itu tidak makan martabak telur itu. Dia kasih ke biku yang lain. Khawatir apa? Khawatir ucapan dia didengar oleh dewa. Dan dewa berusaha mewujudkan itu. Lama-lama itu seperti request, betul ya? Karena biku makan kan tidak boleh request ya. Nah misalkan saya rindu martabak telur, tidak boleh request. Saya bikin aja contoh ceramah ya. Cerdas juga saya ya. Lain kali saya bikin contoh harus hati-hati loh ya. Karena ini direkam loh ini. Ya, nanti saya ke Samarinda martabak telur. Balikpapan martabak telur. Bagus juga ini ya. Saya harus mikir ini, saya suka apa biasanya ya. Ya, harus mulai mikir saya.
Ya, Bapak Ibu Saudara, itu panjang sekali mengenai aku ya. Jadi aku, nihilisme, tidak ada kelanjutan kehidupan, itu pandangan salah. Berpikir ada kehidupan yang kekal, roh yang tidak berubah, juga pandangan yang salah. Terakhir, karena kita sudah belajar sejauh ini, memahami anatta bisa dipahami dengan 3 pendekatan. Mari Bapak Ibu fokus, karena ini jarang dibahas ya. Sebegitu Bapak Ibu paham ini, nanti berguna kalau Bapak Ibu belajar Dhamma dari para Bante yang mengajar Dhamma yang lebih mendalam ya. Misalkan Bante Santacito, Bante Dhammadiro, yang biasa ceramah-ceramah beliau lebih mendalam ya dari yang saya sampaikan. Saya biasanya memberi ceramah di tengah-tengah aja ya, tidak sampai sesulit beliau-beliau. Bapak Ibu konsentrasi. Yang pertama, anatta artinya bukanlah diri. Ya. Yang artinya juga kenapa disebut bukan diri? Karena tidak bisa diatur. Pancakanda yang tadi saya sebutkan, tubuh, kesadaran, pikiran, perasaan, pengenal ya, itu tidak bisa kita atur. Saya beri contoh badan kita. Kalau lutut kita sakit, bisa enggak kita atur dia? Lutut jangan sakit. Bisa? Tidak bisa. Dia tidak mau kita atur ya. Tubuh jangan gemuk, tidak mau ya. Sudah berusaha makan sedikit tetap gemuk. Nah ini maunya badan begitu, tidak mau diatur dia. Yang tidak bisa diatur, apakah bisa disebut diri atau tidak bisa? Jawabannya adalah tidak bisa disebut diri. Tapi sebenarnya ada cerita panjangnya. Kalau saya tidak cerita, sulit untuk memahami. Baik, saya masuk ke cerita ini, saya ceritakan dengan cukup singkat saja. Intinya, Sang Buddha membuat contoh, memberikan contoh. Ada seorang raja yang memiliki prajurit. Lalu, apapun yang diminta oleh raja, prajurit ini akan melaksanakan. Contohnya, ini benar-benar terjadi pada kerajaan Jepang. Ya, pada masa kerajaan Jepang, semua orang menganggap bahwa raja itu adalah titisan dewa. Sehingga apapun permintaan raja itu pasti akan dilaksanakan oleh prajuritnya. Bahkan yang ekstrim. Yang ekstrim apa? Bunuh dirimu sendiri. Ya. Prajurit Jepang itu kalau dulu diminta sama rajanya bunuh dirinya sendiri, mereka pun bunuh diri mereka sendiri. Dan gerakan yang paling terkenal adalah namikaze. Ya. Jadi kalau tentara Jepang itu berperang melawan musuhnya dan mereka melihat mereka benar-benar kalah jumlah dan sudah pasti tidak bisa menang, mereka pilih pesawatnya itu mereka tabrakkan ke kapal induk atau tabrakkan ke kapal-kapal laut yang lainnya. Supaya mereka biarpun kalah, tidak kalah sia-sia. Tapi itu kan memberikan nyawa. Kalau raja sudah meminta, apapun mereka lakukan. Pertanyaannya, bisakah disebut prajurit ini adalah milik raja? Jawabannya bisa, karena disuruh apapun dia jalankan. Lalu Sang Buddha mengatakan, seperti halnya inilah, apa yang tidak bisa kita atur sesungguhnya bukanlah milik kita. Maaf ya, saya ganti sedikit. Bisakah dikatakan prajurit-prajurit tadi adalah milik raja? Bisa ya, karena bisa diatur. Ini analogi Sang Buddha ya. Lalu Sang Buddha melanjutkan, apa yang tidak bisa diatur bukanlah milik kita. Apa yang bukan milik kita bukanlah diri kita. Ya. Coba nanti dicerna pelan-pelan kalimat Sang Buddha ini ya. Apa yang bukan merupakan milik kita tidak bisa disebut sebagai diri kita ya. Yang tidak bisa diatur bukanlah milik kita, yang bukan milik kita bukanlah diri kita. Disinilah muncul pemahaman mengenai anatta yang pertama.
anatta sederhananya bisa disebut tidak bisa diatur. Ya. Ini ada di Parita Suci Anatta Lakkhana Sutta. Bagi yang tertarik pulang baca sendiri. Ya, panjang sekali. Ya, nanti akan ditemukan kalimat itu. Yang bukanlah, yang tidak bisa diatur, ya, bukanlah milik, yang bukan milik, bukanlah diri. Yang kedua, pemahaman mengenai bukan diri itu biasanya juga dijelaskan dengan bahwa segala bentuk keakuan adalah kotoran batin. Ya. Keakuan itu adalah ego. Jadi kalau Bapak Ibu mau memahami pemahaman anatta, kita berjuang dengan berusaha melenyapkan ego. Dan dalam konsep kesucian pun itu adalah belenggu nomor 8. Yang kalau kita belum bisa melenyapkan belenggu nomor 8, kita tidak bisa mencapai tingkat arahat. Ya, jadi konsep anatta yang kedua sering digunakan sebagai pengingat untuk kita hidup tidak penuh dengan keakuan, ego dan kesombongan. Ini latihan dhamma yang lebih tinggi yang sangat berguna. Terus terang, latihan melenyapkan ego menurut saya adalah latihan yang termasuk paling sulit dalam belajar dhamma. Tetapi semakin sulit semakin rewarding, ya. Rewarding itu artinya apa? Semakin bermanfaat, ya. Ya, reward itu hadiah. Jadi kayak semakin sulit latihan itu namun membawa manfaat besar. Setelah kita latih, kita berjuang, ya, itu seperti hadiah besar untuk kita. Orang yang egonya rendah itu happy banget menjalani hidup. Percaya saya. Percaya saya. Ya. Karena sebagai manusia kita kadang bisa keliru. Kadang kita bisa nggak tahu. Betul ya? Saya kalau nggak tahu apa, saya langsung tanya. Dan kadang-kadang orang bisa terkejut karena saya kelihatan bodoh sekali. Masa Bante nggak tahu itu? Iya, nggak tahu. Yang nggak tahu ya nggak apa-apa. Betul ya? Itu ada quotes-nya dari Konghucu loh. Lebih baik bodoh sesaat daripada bodoh selamanya. Ya. Ya kadang-kadang saya nggak ngerti umat pakai istilah yang rumit. Itu artinya apa ya, Bu? Bante nggak tahu. Nggak tahu. Nah, sudah bodoh tambah bodoh ini. Nggak tahu, Bante. Nggak tahu. Artinya apa ya? Ya. Jadi yang kedua, tidak di setiap tempat kita itu dihargai. Kadang-kadang kita bisa muncul di satu tempat kita nggak dihargai sama sekali. Tapi kalau Bapak Ibu egonya sedikit, happy aja. Betul ya? Happy aja. Dan pada saat itu Anda 2 kali happy. Kok bisa? 1, Anda happy karena Anda tidak melekat pada ego. Di situ kita, padahal misalkan Bapak Ibu orang penting misalkan ya, tiba-tiba datang ke tempat itu nggak ada yang kenal, nggak ada yang tahu, manggil enggak, dikasih tempat duduk enggak, apa aja enggak gitu, udah keliling-keliling nggak digubris, ya. Apalagi kalau sampai satpamnya bilang, bu pinggir bu, jangan di sini bu. Nah coba ya. Tapi kalau Anda egonya sedikit, biasa aja, happy aja. Lalu teman Anda yang stres, kamu digituin kok nggak marah? Enggak, biasa aja. Ngapain marah? Ngabisin energi, betul ya? Nah, saya hemat energi, makanya gemuk. Ya. Ngapain habisin energi? Tapi Anda akan 2 kali bahagia. Kenapa 2 kali bahagia? Mungkin ya, saya tidak tahu muncul nggak di batin Anda. Kalau itu muncul di batin saya. Inilah luar biasanya dhamma. Ya. Kalau orang lain mungkin sudah stres 30 menit. Kita happy-happy aja. Dharma luar biasa. Happy 2 kali. Ya. Happy karena tidak terpengaruh oleh kita harus dihargai orang. Yang kedua, happy karena kita tahu bahwa dharma itu benar-benar bermanfaat. Ya. Silakan dipraktekkan ya. Wah, nanti setelah ini semua yang ikut kegiatan ini nggak ada ego. Seminggu ya. Iya. Minggu depan kumat ya. Iya. Pulang di rumah
suaminya nggak ajak dia makan, nggak marah. Saya mah nggak marah kalau kamu nggak ajak saya makan. Saya no ego gitu ya. Wah. Biarpun Imlek saya nggak diajak makan, saya no ego. Kamu kemarin pergi sama anak nggak ajak saya, kamu mau ikut ya? Nggak apa-apa, saya tidak akan marah, no ego gitu ya. Seminggu tok ya, 10 hari lagi kumat ya. Kumat rekamannya diputar lagi ya. Yang ketiga, yang tadi saya jelaskan, the notion of I ya, dan pemahaman bahwa tidak ada pancakanda yang sesungguhnya kekal. Ini 3 pemahaman anatta Bapak Ibu. Yang pertama tidak bisa diatur, yang kedua keakuan ya, keakuan itu hendaknya dikurangi, dilenyapkan. Yang ketiga tidak ada aku yang kekal sesungguh-sungguhnya, dan itu ditembus melalui samadhi. Ya, semoga Bapak Ibu ikut kegiatan ini jadi lebih paham makna anatta, karena ini makna yang sangat sulit untuk dipahami. Anumodana pertanyaannya. Jadi misalkan gini ya, kejadiannya itu misalkan ada suatu yayasan sosial, dia itu apa ya, namanya kegiatan dia coba mengumpulkan barang-barang bekas dari warga-warga gitu ya. Tujuan pengumpulan itu adalah untuk dijual, selain pelestarian lingkungan dijual, hasilnya tuh dibagikan untuk membantu orang lah. Nah, misalkan ada diskusi atau perdebatan lah di yayasan tersebut bahwa kalau kita mengumpulkan barang-barang bekas itu sebenarnya ada efek negatifnya loh, yaitu kita mengganggu pemulung yang sudah ada dari situ. Karena ternyata aksi yang kita lakukan tuh sukses besar gitu, banyak yang ngumpulin barang bekas tersebut. Nah, pertanyaannya gimana ya, kayak ada perdebatan lah, kita kumpulin bagus gitu kan, tapi kita ada efek negatifnya gitu loh. Nah, yang jadi pertanyaan apa ya, sebenarnya apakah suatu perbuatan itu yang penting adalah niat baiknya gitu loh. Kita nggak usah pusingin apakah niat baik itu nanti mengakibatkan negatif buat orang lain gitu atau enggak gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita berada posisi seperti itu, kita harus ngapain sih gitu loh. Mungkin itu pertanyaan saya sih sebenarnya. Kita harus berbuat apa sih Bante, seperti itu. Ya, baik ya. Pertanyaan bagus ya. Ini case yang terjadi barangkali. Yang pertama, secara hukum kama, pengumpulan barang-barang bekas itu tidak ada kama buruk sama sekali ya, karena niat dari gerakan itu pada awalnya ya benar-benar murni, semua untuk kebaikan ya. Tapi pertanyaan selanjutnya, harusnya kita bagaimana Bante, karena ternyata akhirnya ada yang terdampak ya. Saya pikir tidak ada salahnya dievaluasi dengan kebijaksanaan ya. Jadi memang organisasi yang mempraktikkan kegiatan ini boleh berdiskusi dulu ya. Tentu berdiskusi itu mengambil ide dari banyak pikiran untuk mencari solusi terbaik. Karena gerakan amal ini pada awalnya untuk membantu orang, bukan bisnis ceritanya, betul ya? Betul ya. Iya. Jadi bagaimana dalam rangka membantu orang, ternyata ada orang lain yang tersakiti. Sekarang saya pikir tidak adalah sangat bijaksana kalau kita bisa menemukan solusi win-win solutionnya. Baik, win-win solutionnya apa Bante? Misalkan organisasi ini boleh mencoba mendata daerah mana yang biasanya itu tidak pernah jualan butut. Kalau di Medan namanya itu butut, yang nerima barang bekas itu. Ya, bapak-bapak naik becak barang, nanti dia teriak butut, butut gitu ya. Di Jakarta apa teriaknya? Nggak ada. Oh, apa?
Ada barang bekas gitu. Oh dulu ada. Dulu manggilnya butut juga. Oh nah. Ya baik ya, di Medan namanya butut ya. Nah saya yakin ya, beberapa tempat-tempat yang cukup baik ekonominya, cukup elit tempatnya, mereka tidak pernah jualan butut. Barang itu biasanya dibuang aja gitu. Atau bahkan nggak kepikiran untuk dikumpulkan. Ya, atau biasanya karyawan minta ya bawa pulang silahkan gitu. Tapi begitu ada gerakan amal, mereka melihat mungkin pick up dari organisasi yang mereka kenal, ini barang yang biasanya saya buang aja bisa jadi berbuat baik. Ya. Bisa dipetakan, organisasi ini bisa mengumpulkan barang bekas dari tempat yang biasanya memang tidak ada bututnya aja. Tempat yang biasanya dijalani oleh butut, ya grup ini jangan ambil di sana. Kalau mereka mau ya. Tadi kan saya kembali bahwa organisasi boleh berdiskusi. Berdiskusi itu nanti ada 10 kepala, 10 pikiran. Nah, saya memberikan pikiran ini. Terus nanti ada yang berpikir, loh, nanti kan kegiatan kita harus jalan. Kita butuh dana misalkan. Nah, kegiatan ini biasa dapat dana dari pengambilan barang bekas sekian. Nanti jadi minus dong. Jawabannya iya, jadi minus. Tetapi minus juga tidak apa-apa. Karena gerakan kita itu semua dari awalnya murni gerakan amal. Betul ya? Ya, dan kita menggunakan solusi ini juga membantu orang lain agar punya nafkah, anaknya bisa sekolah. Toh organisasi ini misalkan, dana yang terkumpul untuk nyekolahkan anak orang juga, ya biarkanlah para butut itu bisa menyekolahkan anaknya, memberi makan istrinya. Lalu bagaimana nanti dana yang kurang? Saya pikir setiap tempat itu punya potensi yang berbeda. Ya, punya potensi yang berbeda. Barangkali kegiatan mengumpulkan kardus bekas itu best banget di Jakarta. Di Medan misalkan belum tentu. Ada gerakan lain. Ya. Jadi tim menjadi kreatif untuk mikirin gimana ya dapat dana selanjutnya. Ini bukan di Sangga Theravada Indonesia, tapi saya pernah mendengar contoh ya, tidak perlu ditiru, ini hanya sharing saja. Saya pernah dengar juga organisasi amal yang cara mengumpulkan dananya itu mereka minta mereka-mereka yang punya dana besar titipkan uangnya, nanti dideposito bersama. Lalu yang digunakan untuk amal hanya bunganya. Dan ternyata itu jalan banget di kota Medan. Ya, jadi setiap tempat ada cara permintaan dana yang berbeda-beda. Ini pikiran dari saya. Jadi saya sebenarnya tidak menjawab pertanyaan Pak Johan juga. Saya nambahin pusing. Ya. Ya, nanti biar dirembuk ya. Makasih Bang dana ya. Ya, ini case yang menarik ya. Nah, yuk kita buat RG kumpulan kardus Ratanagraha nih. Tapi jangan ya. Ya, baik, silahkan pertanyaan selanjutnya boleh.